Ada apa kemudian pertemuan Mas Kaisang dengan Presiden PKS Ahmad Sayhu? Sangat mungkin warga Jakarta untuk kali pertamanya akan dihadirkan kotak kosong dalam pilkada. Masuk ke pilkada nih, pemilihan kepala daerah. 500-an lebih kita bakal milih kepala daerah. Dan dari 500-an calon kepala daerah minimal tuh ya. Bahkan kan ada kepala daerah yang satu daerah itu calonnya 3-4 calon. Jadi kalau kita hitung-hitung ada ribuan calon kepala daerah. Tapi ternyata yang kita omongin biasanya nih cuma satu orang, Kaisang. Kenapa Kaisang? Menarik. Ketua Umum PSI yang digadang-gadang menjadi calon kepala daerah di beberapa daerah. Tuh, muter jadi dia. Depok, Jakarta, Jawa Tengah. Sempat kesebut juga daerah-daerah lain seperti Sleman. Yang bisa mengalahkan Mas Kaisang ini, pencalonannya cuma Raffi Ahmad yang dicalonin di banyak daerah sebagai wakil kepala daerah, baik itu wakil bupati, wali kota, sampai ke wakil gubernur. Sebetulnya apa sih pentingnya dari memilih kepala daerah? Mana yang lebih penting, memilih kepala daerah dengan presiden waktu itu? Sama pentingnya. Karena pemimpin-pemimpin kita di daerah inilah yang akan membawa kita di daerah itu kehidupannya lebih sejahtera, lebih baik, lebih makmur. Lantas bagaimana calon-calon ini dipilih oleh partai politik? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, nampaknya kita akan melihat perbedaan koalisi di Pilpres atau pemilihan presiden dengan pemilihan kepala daerah. Di Banten contohnya, kita sudah mulai melihat Gerindra, PAN ya nampaknya akan berpisah dengan Golkar. Golkar konsisten mengajukan jagonya Airin yang memang memiliki elektabilitas tertinggi di sana. Tapi kemudian koalisi lawan Golkar, koalisi Banten Maju kalau saya tidak salah, itu mengajukan lawan yang berbeda. Andra Soni, ketua DPRD dari Gerindra yang diajukan. Kenapa kemudian ada perbedaan antara koalisi di pemerintahan atau koalisi di pemilihan kepala daerah dengan koalisi di pemilihan presiden? Karena kepentingannya beda. Dan kemudian kriteria di daerah tersebut juga beda-beda. Jakarta misalnya, baru-baru ini Mas Kaisang bertemu PKS. Partai politik yang kerap di Jakarta itu berseberangan. Ada apa kemudian pertemuan Mas Kaisang dengan Presiden PKS Ahmad Sayhu? Jangan-jangan mengusung Anies Kaisang. Kalau Anies Kaisang ini kejadian, bisa saja dan sangat mungkin warga Jakarta untuk kali pertamanya akan dihadirkan kotak kosong dalam pilkada. Kotak kosong di warga Jakarta yang katanya rasional. Kenapa itu bisa terjadi? Aniesnya terlalu tinggi. Mas Kaisang perwakilan penguasa. Satu-satunya yang bisa atau berani mungkin melawan PDI Perjuangan. Hanya saja PDI Perjuangan nggak cukup kursinya. Terus mau gimana? Tenang aja, ada lawan boneka yang mungkin saja disiapkan. Siapa kira-kira lawan bonekanya? Marcel dan Raffi Ahmad kah? Kita tunggu aja. Yang jelas, siap-siap warga Jakarta kehadiran Kaisang. Wakil presidennya Mas Gibran, wakil gubernurnya Kaisang. Indah betul Indonesia buat warga Jakarta ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.